She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Fuck. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Perkenalkan, nama saya Habibah dari kelas A02 dengan NIM 1910 1272 116. dengan NIM 1910 1272 210. Sawadika. Nama saya Nadia Milenia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PPI. PPI merupakan singkatan dari Program Pembelajaran Individual yang diambil dari istilah Individualist Educational Program atau EAP. Prinsipnya, program pembelajaran individual merupakan suatu program pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan setiap anak. Jadi, program pembelajaran individual yang menyesuaikan kondisi dan situasi anak, bukan anak yang menyesuaikan program pembelajaran individual. Oleh karena itu, dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, program pembelajaran individual bisa menjadi salah satu alternatif strategi yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mengingat bahwa program pembelajaran individual merupakan cara yang berupaya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja prinsip-prinsip dasar program pembelajaran individual. Prinsip-prinsip dasar PPI. Pertama, PPI bertujuan menselaraskan antara kebutuhan siswa, tugas, dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kedua, PPI berpusat pada siswa. Setiap komponen PPI difokuskan pada kemajuan dan kebutuhan siswa. Ketiga, PPI tidak semata-mata berdasarkan tujuan pembelajaran, tetapi berdasarkan hasil asesmen. Keempat, PPI tidak mengendalikan siswa, melainkan siswa yang mengendalikan PPI. Karena siswa yang akan belajar, maka kebutuhan, perkembangan, dan minat siswa menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan program. Fungsi program pembelajaran individual yang pertama adalah untuk memberi arah pengajaran dengan kekuatan, kelemahan, dan minat siswa. Yang kedua, menjamin setiap anak berkebutuhan khusus memiliki suatu program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khusus mereka dan mengkomunikasikan program tersebut kepada yang berkepentingan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar setiap anak dengan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Yang keempat, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan tim, khususnya keterlibatan orang tua sehingga sering bertemu dan sering mendukung untuk keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Yang terakhir, menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Selanjutnya, ada komponen program pembelajaran individual. Berikut ada beberapa komponen utama program pembelajaran individual. Yang pertama, tingkat kemampuan atau prestasi. Kedua, sasaran program tahunan. Ketiga, sasaran jangka pendek atau short term objective. Dan yang keempat, deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Deskripsi tentang pelayanan pembelajaran ini merupakan pernyataan tentang pelayanan dan perlengkapan materi secara khusus.
meliputi materi apa yang diberikan, bagaimana prosedur, strategi atau metode yang digunakan, alat bantu pengajaran apa yang digunakan, dan kelima ada juga waktu dan lamanya pelayanan yang diberikan. Keenam, evaluasi penilaian PPI ini harus bersifat, yaitu pertama menyeluruh menyangkut semua aspek kepribadian siswa, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan juga berkesinambungan, yaitu penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perubahan perilaku pada siswa sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, siklikal, yaitu kemajuan belajar diukur secara teratur dan periodik, menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan dalam merencanakan program pembelajaran selanjutnya. Keberhasilan atau kegagalan siswa dalam belajar merupakan input dalam merumuskan kembali tujuan pembelajaran, aktivitas KBM, metode, dan media yang dibutuhkan. Jadi teman-teman, program pembelajaran individual disusun tidak hanya oleh satu pihak, misalnya guru saja. Penyusunan PPI ini membutuhkan kerjasama tim, terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, maupun terapis yang berinteraksi dengan anak. PPI ini dibuat ketika para tenaga profesi, orang tua, ataupun siswa mengadakan pertemuan dan mendiskusikan suatu hasil, serta memutuskan bahwa anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan pelayanan khusus, dan kemudian didesain untuk program pembelajaran individual. Dalam setting formal di sekolah atau institusi pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus, rancangan program disusun dalam bentuk pembelajaran yang spesifik. Dari data hasil asesmen secara menyeluruh, maka tim sekolah yang terdiri dari guru, orang tua, terapis, dan psikolog dapat menyusun PPI dengan langkah berikut. Pertama, mendeskripsikan kondisi siswa berdasarkan hasil asesmen selengkap mungkin, mulai dari riwayat, gangguan siswa, kondisi internal berupa intelektual, kondisi perilaku, sosial, emosi, motorik, kasar dan halus, kemampuan bahasa, kemampuan merawat diri, dan juga kondisi eksternal siswa. Kedua, menentukan tujuan. Tujuan intervensi sangat ditentukan dari hasil asesmen yang menyeluruh. Semakin mendetail asesmen yang dilakukan, maka tujuan intervensi akan spesifik. Ketiga, menyusun program pendidikan yang sesuai kemampuan dan kebutuhan individu. Dalam program ini diuraikan metode yang digunakan, tujuan khusus, tujuan umum, lamanya program dilakukan, pelaksananya siapa, media apa yang digunakan, dan strategi atau tahap-tahap kegiatan. Dan keempat, mengimplementasi program pembelajaran individual, mereview dan memperbarui program sesuai hasil evaluasi. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran individual. Tahap pertama yaitu penyajian atau presentation. Di tahap ini, guru menciptakan kesiapan belajar siswa dengan menimbulkan motivasi, perhatian siswa, dan juga memberitahu tujuan materi yang akan diajarkan, alternatif belajar yang akan ditempuh, menunjukkan manfaat materi yang akan dipelajari,
dan juga meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Kedua, ada tahap praktek dengan pengawasan atau control practice. Di sini, siswa mempraktekkan tugas yang dipilih. Guru memberikan penguatan dan umpan balik yang bersifat korektif. Ketiga, ada tahap praktek secara mandiri atau independence practice. Di sini, siswa mempraktekkan keseluruhan tugas. Dan juga siswa mempraktekkan berbagai tugas sejenis dengan yang dipilih. Program pembelajaran individual dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus pada dasarnya ingin memberikan pengalaman belajar kepada mereka sesuai dengan masalah dan kebutuhan masing-masing individu. Melalui proses pembelajaran individual ini diharapkan anak akan dibelajarkan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kapasitas perkembangan mentalnya. Tujuan program pembelajaran individual adalah untuk membantu siswa yang bermasalah dalam belajarnya karena berbagai keterbatasan. Dalam pelaksanaannya, penyusunan program pembelajaran individual dapat ditempuh dalam 5 langkah. Yang pertama, pembentukan tim program pembelajaran individual. Yang kedua, menilai kebutuhan siswa. Yang ketiga, mengembangkan tujuan pembelajaran yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang keempat, merancang metode dan prosedur pembelajaran. Dan yang kelima, menentukan evaluasi untuk menentukan kemajuan anak. Semua ini akan berjalan dengan baik apabila komponen-komponen yang terlibat tadi memiliki sikap yang sama, konsisten, dan menunjukkan komitmen yang kuat. Sekian penyampaian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga penyampaian dari saya ini bisa memberikan edukasi dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.